Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Andrea, kelas SI20B akan mempresentasikan secara singkat tentang konsep memori dan struktur memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi ketika komputer dimatikan, data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itu, sebelum kita mematikan komputer, simpanlah semua data kita ke dalam media penyimpanan permanen di media berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Memori dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa terbagi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ROM dan yang kedua RAM. Selain itu terdapat pula memori yang disebut cache, memori CMOS, DRAM, SDRAM, dan DIMM. ROM atau read only memory adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik. Pada awal isinya hanya bisa dibaca oleh ROM. Pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data di dalam PC. ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. CMOS adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya, peranti digunakan untuk membuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. RAM adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. DRAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM terdapat di dalam PC. SDRAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM, cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. DIMM berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaan adalah 84 pin. Ini berbeda dengan SIMM yang berfungsi pada sebelah modul saja, mensupport 64 byte penghantaran data. SDRAM menggunakan DIMM merupakan pengganti dari DRAM, FVM, dan EDO. SDRAM pengatur memori supaya cepat dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Terdapat dalam dua kecepatan, yaitu 100 MHz dan 133 MHz. DIMM 168 pin adalah jenis RAM yang terdapat di pasaran. Cache memori yang terbatas. Cache memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibanding memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memori yang kecepatan aksesnya lebih tinggi
Metode menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU dan hard drive. Yang kedua, ada memori eksternal, merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memory, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasanya juga disebut memori yang yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori yang berkapasitas tinggi untuk penggunaan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.